Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back with me, Miss Holidah Rizkia. What are you up to? I hope you are doing well and also you are doing great today. So in today's video, we are going to learn about the new chapter. Before we get started, don't forget to prepare a pen and also a book to write every important material in this chapter. Are you ready? Let's go! So, this is our materials for today. The title is Opinion and Thought. Opinion and Thought. Bisa kalian ulang ya? Opinion. Opinion. Thought. Yeah. So, what is the meaning of opinion? And what is the meaning of thought? Alright. Opinion means pendapat. And thought means pemikiran atau pikiran. Jadi, di chapter ini kita akan belajar how to express an opinion and also thought. Kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan pendapat dan pemikiran kita terhadap sesuatu dalam bahasa Inggris. Kita bisa lihat kompetensi dasarnya. Di bab ini, kalian akan belajar memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya, dan memperhatikan unsur kebahasaan seperti I think, I supposed, and in my opinion. Alright, here we go. We start from the definition of an opinion. Oke, kita mulai dari pengertian opini. Apa sih opini itu? Kalian bisa lihat di sini, perhatikan. An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Jadi, opini itu adalah cara kalian merasakan atau berpikir atau berpendapat tentang sesuatu. Dan pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang itu berdasarkan perspektif kita. So, listen. All of us have an opinion. Sometimes, on small aspect of life or serious issue. Kita semua tuh punya opini. Ya, opini dalam hal apapun, dari yang hal-hal kecil dalam kehidupan kita, maupun hal-hal serius yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. For example like this. Kalian habis nonton film. Terus setelah nonton film, kalian saling bertukar opini tentang film tersebut. Kalian nanya sama teman kalian, what do you think about this movie? Do you like it or hate it? Terus kalian berpendapat, in my opinion, this movie is really great because it has a good moral value. Oh, I agree with that. Contohnya kayak gitu. Jadi kalian berpendapat bahwa filmnya bagus karena mengandung moral value. Terus teman kalian setuju dengan hal itu. Or, another example. Misalkan kalian beropini tentang hal-hal serius. Isu-isu serius yang terjadi di kehidupan kalian. For example, tentang bully misalkan. Kalian bertanya ke teman kalian, nanyain opininya, what do you think about bully? Terus kalian jawab, I think bullying has many negative impacts. Negative impacts. Kalian berpendapat kalau bully itu banyak banget impact negatifnya terhadap seseorang gitu. Bisa terhadap mental health-nya, bisa terhadap perilakunya, bisa terhadap kehidupan sosialnya, dan sebagainya. Dan satu hal lagi, opini itu based on our perspective, atau berdasarkan sudut pandang masing-masing orang. It's okay to have a different opinion. Gak apa-apa untuk punya opini yang beda-beda. But the most important thing, yang paling penting adalah kalian harus saling menghargai satu sama lain. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah
Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Penting bagi kita ketika mengungkapkan pendapat itu disertai dengan reasoning, alasan, atau contoh yang bagus atau yang relate untuk mendukung opini kalian. Oke, nah itu adalah pengertian definisi dari opini secara detail. Sekarang kita akan bahas apa aja sih ungkapan opini itu. Oke, let's go. Alright. Sekarang kita akan bahas ungkapan opini atau expression of an opinion. Dimulai dari ungkapan yang berasal dari personal point of view atau pendapat yang berasal dari sudut pandang pribadi atau secara personal. Sesaat lagi kalian akan mendengarkan macam-macam ungkapannya. Kalian simak baik-baik cara pengucapannya. Jangan lupa ditulis ungkapan pendapatnya dan juga arti dalam bahasa Indonesia. Oke, are you ready? 3, 2, 1. Personal point of view. I think, in my opinion, I strongly believe that, I reckon, from my point of view, as I say it, as far as I'm concerned, Nah, barusan kalian udah mendengarkan semua pronunciation, cara menyebutkan opini ini. Nah, ini adalah opini yang berdasarkan pemikiran kalian sendiri, jadi bersifat pribadi ya. Namanya juga personal atau pribadi, sudut pandang pribadi. Nah, kalian bisa gunakan ini untuk mengungkapkan pendapat pribadi kalian tentang sesuatu. Contoh misalkan tadi kita bahas tentang bully. Misalkan, saya berpendapat kalau bully itu punya banyak impact yang negatif. Kalian mau pakai I think, it's okay. Contoh gini, I think bullying has many negative impact. Atau bisa juga kalian ingin berpendapat tentang internet itu jangan atau sosial media itu jangan terlalu banyak digunakan misalkan. Kalian mau berpendapat kayak gini. I reckon spending excessive amount of time for social media makes you become unproductive. Saya menganggap kalau pakai sosial media yang terlalu lama itu membuat kita jadi tidak produktif. Dan sebagainya. Kalian bisa pakai semua personal point of view ini untuk mengungkapkan sudut pandang pribadi. Oke? Lanjut. Selanjutnya, kalian dengarkan pronunciation dari macam-macam general point of view. Kalau general ini berarti artinya sudut pandangnya berdasarkan sudut pandang umum atau kebanyakan orang. Apa aja ya ungkapannya? Kalian dengarkan, tulis, dan perhatikan. General point of view. Many argue. Almost everyone. Some people believe. The majority disagree with. Most people agree that.
Nah, kalian udah mendengarkan cara baca ungkapan, opini yang berdasarkan general atau umum. Misalkan kalian ingin mengungkapkan pendapat orang banyak mengenai sesuatu hal. Contoh ya, many argue that the way to reduce poverty is developing microeconomic. Banyak orang berargumen bahwa salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengembangkan ekonomi mikro. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kalau general itu berarti bersifat umum atau sudut pandangnya umum. Jadi kebanyakan orang berpendapat tentang hal itu. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya adalah ungkapan jika kalian setuju terhadap sebuah opini. Dengarkan ya ungkapannya. Agreeing with an opinion. Of course. Of course. I think so too. I think so too. I agree with this opinion. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I couldn't agree more. This is absolutely right. This is absolutely right. That's a good point. That's a good point. Sure. That's for sure. Sure. That's for sure. Selanjutnya adalah disagreeing with an opinion. Ungkapan ini digunakan ketika kalian tidak menyetujui sebuah opini. Setuju atau tidak setuju adalah hal biasa. Ketika kalian tidak setuju terhadap opini, kalian sertakan dengan alasannya. Kenapa aku tidak setuju dengan hal ini? Karena bla 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 bla. Itu yang paling penting, menunjukkan kalau kalian tuh respect terhadap opini orang lain. Disagreeing with an opinion. I disagree with you. I disagree with you. I'm sorry, I don't agree with you. I'm sorry, I don't agree with you. I don't believe that. I don't believe that. I think you are wrong. I think you are wrong. It is not justified to say so. It is not justified to say so. I'm not convinced that. I'm not convinced that. I can say I agree with this, and here's why. Nah, selanjutnya kalian akan melihat percakapan antara dua orang. Di situ ada contoh ungkapan opinion and also agreeing and disagreeing with an opinion. Ada contoh ungkapan opininya, ada contoh tidak setuju tentang opininya, dan ada contoh setuju tentang opininya. Kalian perhatikan ya. Hi Jane, what kind of music do you like? I really like rock and roll. Oh really? How can you like rock and roll? It is so loud, you know. In my opinion, rock and roll makes me happy. It is kind of powerful music. I feel energized and never get bored when I listen to it. Oh, I see. It isn't all about noise, right? It's just something about the way that rock and roll music makes you feel and think. Yes, of course, I agree. That's absolutely right. Music is about feeling. I think most people agree that a good music never gets old. I mean, if someone is sad or happy, they want to listen to music that relates to their feelings. Yes, I couldn't agree more. That's a good point.
Nah, ini dia keseluruhan conversation-nya. Kalian bisa lihat tentang apa mereka lagi mengungkapkan opini tentang apa. Kalian bisa komen di bawah. Di situ disebutkan kenapa si Jane suka sama rock and roll. Terus menurut temennya, kenapa suka rock and roll? Itu kan berisik. Nah, menurut si Jane, rock and roll music itu membuat dia apa? Terus apakah temannya setuju? Kalian komen di bawah. Nah, sekarang Miss ingin kalian membuat sebuah opini tentang satu topik. Ini namanya, topiknya tuh adalah tentang games. Nah, ini banyak banget pasti opini yang akan bermunculan. Apakah kalian setuju dengan adanya game online, permainan? Apakah justru nggak setuju dengan adanya games? Silakan komen di bawah beserta nama dan kelas. Kalau kalian buat kalimat sesuai dengan ungkapan opini yang sudah Miss ajarkan, kalian akan dapat poin 100. Oke, jangan takut salah. Pokoknya coba dulu yang paling penting. Urusan salah bisa dipelajarin. Be confident and trust yourself first. Kalian harus percaya diri dan percaya sama kemampuan kalian. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang expression opinion dan ungkapan setuju dan tidak setuju. I hope you write all of the materials and understand the material, of course. Thank you for your great attention. And the last I say, cheerio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.